Ini adalah sebuah film yang merupakan lanjutan dari film Pengabdi Setan yang kita rilis tahun 2017. Kenapa ada film Pengabdi Setan 2? Karena memang film Pengabdi Setan 1 berisi cerita yang memang belum selesai dan memang dari awal kami rencanakan untuk diceritakan dalam beberapa chapter. Film ini adalah kerjasama dari para pembuat film dan para pemain film yang sangat berdedikasi, yang kami syuting di tahun 2020 dan penyelesaian pasca produksinya mengambil waktu hampir dari 2 tahun. Jarak dari Pengabdi Setan 2 ini dari Pengabdi Setan 1 yang pertama memang cukup lama. Kalaupun tidak pandemi, memang kami rencanakan untuk tidak rilis langsung setelah film pertamanya selesai ditayangkan, karena kami ingin mempersiapkan sebuah film lanjutan yang sangat terencana dan bisa memuaskan teman-teman dan para penonton film Indonesia. Sementara itu, terima kasih sudah mau hadir hari ini dan mudah-mudahan kita bisa menikmati trailernya bareng segera. Terima kasih Bang Joko Anwar. Untuk para produser, dimulai dari Pak Sunil. Apa yang dijanjikan kepada masyarakat penonton di seluruh Indonesia, di mana Pengabdi Setan yang pertama yang seperti Bang Joko tadi bilang banyak yang menantikan. Nah, di Pengabdi Setan 2 ini apa yang akan disajikan, Pak? Terima kasih semuanya, teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Pengabdi Setan 1 kita rilis 2017 dan sekarang 2022. Jadi memang jaraknya cukup ini ya, 5 tahun. Itu juga saya sempat bicara sama Bang Joko, kenapa kita harus menunggu segini lama. Namun memang kalau kita lihat karena IP besar, makan waktu untuk skrip, semuanya harus benar-benar matang secara produksi, secara casting dan lain-lain. Jadi dan kita yang kita harapkan nih Pengabdi Setan 2 harus sesuatu yang lebih besar ya kalau bisa dari Pengabdi Setan 1. Jadi kami berharap itu yang tercapai lah. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunil, Mbak Tia Hasibuan. Kita selalu bertanya tantangan apa yang bisa kita dapatkan di project ini gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Jadi kita mengeksplorasi teknis, mengeksplorasi estetika dalam sebuah penceritaan film seperti di Pengabdi Setan 2, supaya film Indonesia ada sesuatu lagi yang baru gitu, ada terobosan baru dari segi penceritaan. Dan alhamdulillah puji Tuhan, semua teman-teman yang bekerja di film ini baik di belakang maupun depan layar punya komitmen dan visi yang sama gitu. Jadi, mereka orang-orang yang hebat-hebat semua gitu. Yes, terima kasih Bang Joko Anwar dan teman-teman media. Kurang dari 5 menit lagi, nanti di jam 5 sore, tepat jam 5 sore serempak di sini dan juga di sosial media. Saya di online bisa juga dilihat sama teman-teman masyarakat Indonesia, akan sama-sama kita saksikan official trailer dari Pengabdi Setan 2 Komunion. Tapi pertanyaannya, Bang Joko Anwar, di Pengabdi Setan 2 ini ceritakan bagaimana menemukan teman-teman pemain yang hari ini bersama dengan kita. Kalau teman-teman yang sudah ada di Pengabdi Setan 1 memang udah harus ada. Tapi teman-teman yang baru yang baru saja bergabung di keluarga Pengabdi Setan itu memang ekstensif banget carinya. Ada beberapa yang memang sudah dari awal kita inginkan untuk bergabung. Ini sesuatu ensemble cast yang menurut aku ini banget ya, kompak banget. Mungkin nanti bisa tanya ke teman-teman yang ikut bermain di sini itu kayak satu keluarga, dan sekarang kita juga masih tetap komunikasi gitu dan semuanya nggak sabar untuk nonton nanti ketika dirilis. Oke, siap. Terima kasih Bang Joko Anwar. Untuk para pemain ini baru pertama kali juga melihat official trailernya. Tara Basro, ceritakan ke teman-teman media yang hadir pada sore hari ini, tadi baru saja menyaksikan official trailer Pengabdi Setan 2. Silahkan, bagaimana rasanya diberikan ke teman-teman penonton? Rasanya sama-sama kaget.
Sama-sama takut karena untuk kami dari cast juga ini baru pertama kalinya kami menyaksikan trailernya, jadi ya lumayan terkaget-kaget lah. Terkaget-kaget, serunya kebayang seperti yang tadi dibilang oleh para filmmaker. Seru banget dilihat dari setnya baru, castnya juga ada tambahan yang banyak, jadi sepertinya akan seru banget. Untuk karakter Bapak nih, Pak Bron Palhari, banyak yang bertanya, netizen banyak bertanya, jawab semua atau enggak di sini, itu yang menjadi penasaran teman-teman penonton. Tapi yang pengen ditanya adalah bagaimana keseruannya dari Pengabdi Setan 1 dan ini di Pengabdi Setan 2. Bagaimana proses keseruannya? Boleh ceritakan ke teman-teman media? Syutingnya lebih seru, ada banyak tantangan karena ketika syuting itu di pandemi kan, COVID kan. Tapi karena timnya bagus dan juga castnya bagus, syutingnya juga seru. Dan tunggu yang punya pertanyaan terjawab atau tidak di tanggal 4 Agustus 2022. Iya, Itu dia, siap. Terima kasih untuk Pak Bron Palhari. Kita ke para pemain yang baru bergabung dengan keluarga Pengabdi Setan 2. Ada Ratu Felicia, di sini kita mau ngobrol sama Ratu Felicia. Boleh ceritakan ke teman-teman media bagaimana proses akhirnya bisa bergabung di Pengabdi Setan 2 ini? Mau nangis nih. Nggak serius, norak sih aku. Aku sama Jordi yang paling norak ya, Jor. Ini sih Jordi. Aduh, nggak bisa ngomong. Speechless. Gimana ya rasanya film favorit, sutradara favorit, terus diajakin kerja sama bareng. Mau nangis. Boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman media. Kalau aku boleh tambahin, Ratu Silakan. Felicia di sini keren banget, Jordi juga keren banget. Jadi tambahan cast yang baru ini menambah bumbu yang begitu lezat Yes. ke film kita. Nah tadi kalau Tara Basro udah bilang gitu, kita ke Jordi juga nih. Jordi Pranat, Jordi kita tahu ini sering disebut sebagai salah satu film yang favorit untuk lo di Setan pertama, dan sekarang lo berada di keluarga ini, Jordi. Ceritakan ke teman-teman media dong, Jordi, gimana? Karakter lo sedikit boleh dikit aja dari ini. Satu, sebuah kehormatan karena film favorit, director favorit akhirnya bisa join di Pengabdi Setan 2. Karakter tadi kaget kalau ternyata ada aku muncul di trailer. Nanti dilihat aja di tanggal 4 Agustus, semua pemain yang baru ada di depan ini akan memiliki perannya masing-masing. Oke, makin banyak penasarannya dari teman-teman media. Sekarang kita berikan kesempatan biar punya banyak waktu untuk bertanya dari teman-teman media. Silahkan yang ingin bertanya dari teman-teman media. Silahkan loh, kami persilakan. Ada di mana? Boleh, oh di depan. Ya. Silakan, boleh sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaan. Halo, selamat sore semuanya, aku Eno dari Kureta ID. Bang, mau tanya sih, itu di awal tuh, di scene awal itu kan kayak ada apa namanya, base tingkat atau segala macam, itu CGI atau emang properti? Itu pertama. Kedua, ini kegelisahan pribadi sih. Ini kan sequelnya lumayan lama ya. Beruntung buat kita orang yang punya akses OTT gitu loh, bisa nonton. Gue selalu download lagi di Netflix gitu. Nah, untuk nge-grab penonton baru atau nge-refresh ingatan penonton lama gitu, selain OTT mungkin ada rencana apa gitu untuk promosi? Thank you. Siap, terima kasih. Pak Joko boleh langsung dijawab? Ya, untuk film Pengabdi Setan 2 ini memang ekstensif banget pengerjaan pasca produksinya, hampir dengan 2 tahun. Yang teman-teman tonton itu adalah gabungan dari real life shooting, artinya memang ada propertinya, ada bangunannya, tapi juga ada CGI. Tapi karena seamless banget, nggak ketahuan mana yang CGI, mana yang enggak, jadi kami memilih untuk tidak ngasih tahu mana yang CGI, mana yang real. Tapi ada banyak sekali, ini sebuah film yang kita nggak sangka-sangka ternyata banyak banget, ada 400 shot ya. Ada 400 shot CGI shot yang kalau teman-teman nonton itu nggak kelihatan CGI-nya karena real banget. Pengerjaannya sangat ekstensif banget. Kerjasama antara sinematografi yang dikepalai oleh Pak Ical Tanjung
dan art direction yang dikepalai oleh Alan Sebastian dan VFX artis kita Abi LDP. Ketiganya sangat kerjasama yang ketat sekali dan menghasilkan gambar yang sampai kita aja sampai itu real apa enggak sih, itu padahal itu CGI. Pengabdi Setan yang pertama sekarang sangat gampang didapatkan ya, ada di semua platform, dan kita juga punya rencana ya Pak Sunil ya, kalau misalnya mungkin nanti kita akan bikin double bill gitu ya, ada beberapa penayangan yang langsung bisa nonton yang pertama dan yang kedua lagi diusahakan, mudah-mudahan bisa gitu. Oke, siap, terima kasih pertanyaannya Mas. Selanjutnya Aku mau nambahin sedikit. Boleh, silakan. Props kepada pemain-pemain muda yang aku sangat luar biasa berterima kasih banget mereka mau bergabung. Ada Fatih Undro, ada Iqbal Sulaiman, ada Muzakir Ramdan yang tidak bisa hadir, ada Nafiza yang baru saja main film untuk yang pertama kali tapi luar biasa banget. Nanti kalau teman-teman nonton filmnya seperti season actors banget. Jadi mereka sangat menghidupkan banget nih anggota keluarga baru di Pengabdi Setan 2. Siap, terima kasih Bang Joko Anwar. Selanjutnya, silakan teman-teman media yang ada di atas, silakan. Ada? Oke, silakan sebentar. Cik. Ya, saya Bayu dari Tribunnews.com. Pertama, selamat untuk perilisan trailer Pengabdi Setan 2-nya. Mau nanya ke Mas Joko Anwar dulu pertama, Mas pertimbangan untuk ketika membuat trailer dan memilih beberapa scene-scene yang ditampilkan, kan ada 2 jump scare yang mungkin kan di film akan banyak, tapi kenapa memilih untuk menampilkan juga yang adegan pocongnya dan kemudian sosok si ibu itu pertama. Terus kedua, buat para pemain yang sebelumnya di Pengabdi Setan 1 ada Batara, terus ada Mas Bruno Bonaparte, terus sama Mas Don Palare, sorry ya. Maaf Mas, mohon maaf. Serius? Udah serem-serem, mohon maaf ya Mas ya. Sama Andy, ini perkembangan karakter kalian dari pertama ke kedua ini seperti apa? Gitu aja sih. Thank you. Sorry Mas ya. Soalnya dia masih ketakutan sampai sekarang. Masih berasa bulu kuduknya masih merinding. Oke, langsung boleh dijawab sama Bang Joko Anwar untuk pemilihan scene-scene yang ada di trailer ini. Bang Joko, silakan. Jadi untuk pemilihan trailer kita memang mencoba untuk merepresentasikan filmnya, jadi nggak melenceng, karena kita dari awal kepingin trailernya itu bukan sesuatu yang menipu gitu, tapi memang merepresentasikan filmnya seperti apa sehingga nanti ekspektasi penonton juga akan sesuai dengan yang mereka tonton di trailer. Jadi kita establish ada kotanya, kita mulai dari kota Jakarta, itu kita recreate Jakarta tahun 85, seamless banget kalau teman-teman lihat tadi, nggak tahu lagi mana yang CGI, mana yang asli. Kemudian kita masuk ke rumah susun dan perkenalan para karakter dan konflik yang terjadi gitu. Kita mencoba untuk mengcapture perasaan dread itu apa ya bahasa, sesuatu yang klaustrofobik, seperti kita dikurung di sebuah tempat yang sempit walaupun itu adalah sebuah rumah susun, tapi kita ingin meng-create perasaan yang akan nanti dirasakan oleh penontonnya ketika menonton filmnya kali 10 gitu. Jadi pemilihan adegan-adegan yang ada di trailer adalah nanti yang yang merepresentasikan apa yang akan ditonton di bioskop, di film fullnya gitu. Baik, terima kasih Bang Joko Anwar. Saja kepada para pemain, ada Tara Basro, kemudian ada Bapak Bruno Palare dan juga Andy. Boleh dijawab pengembangan karakter kalian dari Pengabdi Setan 1 ke Pengabdi Setan 2 yang sekarang ya. Silakan Andy dulu, silakan Andy. Selamat sore semuanya. Perkembangan karakter menurut aku sebagai Tony itu banyak banget, karena dari semenjak Pengabdi Setan pertama sudah banyak banget kejadian yang dialamin sama Tony dan keluarga. Jadi di Pengabdi Setan 2 banyak banget perubahan-perubahan secara emosional yang Tony alamin, dan kebetulan juga sekarang pemainnya jadi rame, jadi seru juga, banyak interaksi juga, dan iya, banyak lah intinya perkembangannya. Nanti langsung nonton aja tanggal 4 Agustus. Siap, terima kasih Andy. Tara Basro, silakan.
Kalau untuk karakter ini sendiri, apa ya, pengembangan karakternya di sini jelas akan sangat berbeda dari yang pertama. Dari segi setnya aja udah beda. Kali ini keluarga Rini ada di rusun, dan adik-adiknya juga udah mulai beranjak dewasa. Jadi sepertinya Rini pun sudah memiliki waktu yang lebih untuk dirinya sendiri, dan mungkin setelah kejadian yang terjadi di Pengabdi Setan 1, ada banyak hal-hal yang harus di sort out secara emosional, secara keluarga gitu-gitu sih. Kalau mau lengkapnya nanti nonton tanggal 4 Agustus. Buat Bapak, di PS1 dulu ada misterinya, ada soalan-soalan yang pastinya akan terjawab di PS2. Jangan lupa 4 Agustus ya. Jadi semuanya akan terjawab di 4 Agustus 2022. Oke, Wondi juga dong, silakan dijawab Nasar, boleh gimana perkembangan karakter kamu? Ya, assalamualaikum. Perubahan karakternya untuk syuting di Pengabdi Setan 2 ya berubah banget lah. Sebagaimana yang kita tahu, Bodi di Pengabdi Setan 1 dan Bodi di Pengabdi Setan 2 itu banyak banget perubahan, dan didampingi dengan teman-temannya, yaitu ada Darto, ada Ari juga. Dan di Pengabdi Setan 2 ini Bondi akan ditemani 3 sahabat Bondi yang ya kalian harus nonton lah di Pengabdi Setan 4, di Pengabdi Setan 2 lah. Gak bisa banyak spoiler juga. Yes. Intinya nanti Bondi akan melakukan banyak petualangan bersama mereka. Oke, siap. Terima kasih. Udah dijawab semua, sekarang ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Ya, halo. Ya, Silakan mewakili pemain, mungkin Tara Basro boleh ceritakan. Ya, ini setnya berbeda banget dari Pengabdi Setan pertama. Untuk set kali ini kami syuting di rusun yang sudah tidak ditinggali 15 tahun. Jadi jujur aja ketika nyampe ke set, ini yang benar-benar aja nih, beneran syuting di sini. Dan ternyata kita harus syuting di situ beneran. Tapi seru banget karena berbeda dengan rumah sebelumnya. Di rusun ini banyak sekali yang bisa dieksplor. Ibaratnya ada setan di mana-mana kali ya. Di mana-mananya di tanggal 4 kejawab semua tuh. Di mana-mananya. Tunggu aja di situ. Siap, terima kasih. Nah, selanjutnya Bang Joko Anwar, ada fan teori yang banyak menyebutkan itu, Pak. Ya, nambahin sedikit. Memang kita syutingnya di sebuah rumah susun yang kita carinya itu hampir 4 bulan ya, kita nyari keliling Jakarta. Karena setiap kali kita, sampai ke Bandung juga kita cari. Karena kita kalau misalnya mau syuting, mencari lokasi itu biasanya kita menjadikan lokasi bukan sekedar lokasi tempat kita syuting, tapi juga sebagai karakter. Jadi ketika kita mencari lokasi itu sama kayak mengaudisi pemain gitu. Jadi kita mencari lokasi yang paling kuat karakternya dan kita temukan di rumah susun ini di Jakarta. Ini tempatnya mungkin akan kita tutup dulu sampai nanti filmnya rilis. Memang sudah ditinggal, jadi kosong tuh selama 15 tahun. Kita temukan atas bantuan dari netizen. Jadi setelah mencari lokasi yang cocok selama 4 bulan, kita tidak bisa menemukan. Saya minta tolong ke netizen untuk minta tolong dicarikan lokasi, dan kita menemukan informasi dari salah satu follower saya, netizen saya, dan sangat membantu sekali sehingga kita kasih di kredit filmnya special thanks untuk yang menemukan, namanya Gaby. Itu untuk cerita dari rumah susunnya. Sekarang sudah lama ditinggal, sebelum kita syuting kita bikin assessment dulu apakah mungkin, dan akhirnya ternyata sangat memungkinkan sehingga kita bangunlah set-set itu di rumah susun yang memang sudah ditinggal ini. Jadi ketika kita masuk, auranya udah ya auranya rusun Pengabdi Setan gitu. Ada beberapa tempat yang
kata penjaganya jangan didatangin, jangan dimasuki. Di lantai 7 terlarang, jadi kita nggak masuk. Pernah ada yang masuk dan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, nggak usah diceritakan supaya nggak sensasional. Tapi itulah cerita Rumah Susun. Mengenai fan teori, aduh gimana ceritanya ya? Kalau bikin film memang saya berpikir bahwa semua karakter dan cerita dalam film-film yang saya ceritakan itu ada hubungannya gitu. Ada beberapa fan teori yang kalau dibaca kok sama banget, jadi aku juga tutup mulut gitu kan. Tapi ada juga yang kayak ini tahu dari mana, apakah aku pernah cerita atau apa. Tapi ada beberapa fan teori yang benar. Yang diserahkan kepada teman-teman yang mana yang benar mana tidak. Masih menjadi misteri, nanti bisa terjawab di tanggal 4 Agustus 2022. Itu akan terjawab. Kita sebelum ke pertanyaan selanjutnya, oke langsung ya sini ya, silakan nambah. Ya, aku sedikit nambah silakan. Bahwa cast reveal pemain yang kita umumkan hari ini masih setengahnya dari yang ada di film, tapi belum kita buka. Jadi tunggu di mana tanggal lengkapnya 4 Agustus 2022. Silakan Mbak, nama, kemudian media dan pertanyaannya. Hai Bios Club, Pengabdi Setan 2 akan tayang, pokoknya ditungguin semuanya harus datang ke bioskop ya. Yes. Tanggal 4 Agustus. Mantap. Thank you Kak Tara. Thank you. Akhirnya jumpa lagi. Foto lagi situ.